Halo teman-teman, permisi-permisi, Bang Tons di sini. Dalam bermain kripto teman-teman, jadi ada beberapa website yang saya mau share di video ini. Nah, ini sering nanti kita kunjungi. Setidaknya ada 5 website ya yang akan sering, tapi 4 mungkin yang sangat lebih sering lagi ya. Tapi jangan lupa ya, website yang kalian lihat sekarang ini adalah YouTube channel Bang Tons. Jadi jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, selesai ya? Sudah subscribe kan? Sip. Setelah itu, jangan lupa kalau kalian mau dapat info-info yang lain ya, bertanya dan sharing, belajar bareng tentang cryptocurrency, token, koin, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalian jangan lupa langsung aja join di Telegram ya. Ini linknya sudah tertera di depan di video ya. Langsung kalian klik dan gabung. Oke, ini dia teman-teman 5 ya setidaknya website yang sering digunakan dalam kita bermain token-token ya khususnya ya gitu. Oke, yang pertama adalah ini dia, CoinMarketCap ya. CoinMarketCap teman-teman. Ya, linknya juga kalian bisa lihat di sini ya di website Bang Tons /CMC ya. Website ini adalah website yang trending banget ya, semua orang rata-rata ya, nggak ada yang nggak tahu ini gitu. Nah, kenapa? Karena ini banyak banget informasi di sini yang kita bisa dapatkan teman-teman ya. Ada tentang ranking dan lain-lain, kemudian token yang baru dimasukkan di sini ya, recent added namanya, kemudian ada big gainer, big loser, kemudian ada yang trending, dan masih banyak. Ini kalau kita scroll ya, ada sekitar yang terlisting di sini, yang tercatat di website ini ya, kripto itu ada sekitar 14.000 lebih, dan ini terus bertambah ya. Mungkin ke depan kalian akan terus melihat ini terus sampai mungkin 15.000, 16.000 dan seterusnya gitu ya. Karena yang tercatat atau yang masuk ke coinmarketcap.com ini teman-teman, itu tuh tidak mudah ya. Contoh gini, kalian punya project, kalian bikin token. Nah, kalian mau listing di sini itu nggak mudah loh. Gitu ya. Contoh kita coba cek di sini misalnya Facebook Metaverse. Nah, nggak ada. Padahal Facebook Metaverse itu ada gitu. Dan lain-lain. Nah, untuk listing di CoinMarketCap itu mesti bayar. Jadi contoh kalian punya token, bikin project gitu. Nah, kemudian kalau kalian mau listing tuh tokennya supaya bisa dibeli orang di seluruh dunia, supaya kalian listing di CoinMarketCap, kalian mesti bayar. Nah, besaran bayarnya berapa, bagaimana prosedurnya dan seterusnya, itu beda topik ya. Nanti next kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, tapi adalah ini yang paling sering juga dikunjungin ya. Kalau kalian mau lihat di sini seluruh koinnya ya, seluruh token dan koin. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya, termasuk ada exchange, ada NFT dan lain-lain. Oke, ini yang pertama. Jadi langsung kalian catat dan daftar. Oke, sip. Dan kita lanjut ke yang berikutnya. Yang kedua adalah CoinGecko ya. Oh ya, ngomong-ngomong yang CMC yang CoinMarketCap sering disingkat CMC ya. Oke, kita lanjut ke CoinGecko. CoinGecko atau sering orang nanti ngomong di grup, di Telegram grup atau dimanapun disebut namanya CG ya. Nah, CG ini juga salah satu website yang juga sangat sering dikunjungin ya. Ini yang kedua, yang tadi yang pertama. Nah, di sini sudah terdaftar di CoinGecko ya. Itu sekitar 10.000 koin atau token ya. Nah, lebih sedikit dibanding yang ini kompetitornya 14.500, yang CMC 14.500, yang CoinGecko atau CG itu 10.000 something. Nah, lagi-lagi untuk bisa listing di sini project kalian, token kalian ya, itu membutuhkan dana yang tidak sedikit gitu loh. Jadi kalau kalian punya project, kalian harus keluarkan duit sejumlah berapa ratus juta mungkin atau berapa miliar untuk bisa listing di sini. Kira-kira begitu, dan harus ikut prosedurnya mereka. Nah, ini koin di sini, kemudian ada yang baru ditambahkan di sini, kalian bisa lihat. Kemudian large mover berdasarkan kategori juga bisa. Oke. Nah, tinggal di-explore di sini, kalian juga bisa create account di CoinGecko ini ya. Sip. Ya, exchange di sini sebanyak 523, market capital seluruhnya ada. Nah, ini berapa ini cara bacanya kalian sudah harus tahu. Di video sebelumnya saya sudah bahas tentang cara baca angka-angka ini ya. Tonton di video sebelumnya. Oke. Kira-kira begitu ya. Nah, satuannya di sini saya pakai IDR juga. Ini saya udah rubah atau memang defaultnya IDR, saya lupa. Oh ya, di sini. Cara mengubahnya di sini. Kalau kalian mau pakai USD di sini, kalian ubah US dollar gitu. Ya, ini US dollar misalnya. Kemudian, nah ini semua jadi dalam satuan dollar. Kalau kalian mau ubah dalam satuan Indonesia, ya ini kalian pilih IDR. Tuh.
Jadi itu artinya cara bacanya gini kira-kira. Nah, Bitcoin ya, satu Bitcoinnya, satu BTC-nya sama dengan 816 juta sekian. Rupiah, ingat udah rupiah gitu ya. Nah, yang baru ditambahkan, nah ini adalah orang-orang atau kalian yang punya project yang baru menambahkan. Nah, biasanya di recently added ini yang baru ditambahkan ke website ini, sama juga tadi di Coin Market Cap atau CMC, itu biasanya 0,0, pokoknya harganya masih murah deh. 0,000. Nah, ini contohnya, ini 100 rupiah, ini 3.500 rupiah, dan seterusnya ya. Beda banget dengan coin stable atau stable coin, koin-koin yang sudah sangat mantap ya, atau banyak dikonsumsi sama holders gitu ya. Nah, ini satuannya sudah ini satuannya lihat tuh udah 800 juta misalnya BTC. Kemudian ini 59.000 kayak harga saham gitu ya, 8.000 something, 14.000 something, dan seterusnya, 15.000, 26.000 rupiah, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nah, ini Terra ini gokil banget nih, 598.000 per satu lunanya, satu luna ya, Terra ya. Nah, simbolnya luna. Kira-kira begitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini adalah jenis-jenis ya, saya kasih tahu. Kalau yang tadi itu portal, semacam portal lah ya. Portal berita, kemudian berita cryptocurrency tentunya ada di sini. Kalau kalian lihat di sini, di halaman depannya. Nah, itu, nah ini bisa ada berita, bisa ada informasi NFT ya, ini juga, dan seterusnya, ada event dan seterusnya. Nah, kalau yang ini, nah website yang kali ini, oh sebentar agak loading ini. Nah, website yang ini teman-teman yaitu FTM Scan ya, FTM Scan. Ini itu ya, perhatikan di sini, Phantom Blockchain Explorer. Jadi ini itu adalah jaringan blockchain ya, websitenya jenis yang berikut ini ya, ketiga sampai yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 berikut ini adalah website-website yang sifatnya untuk mencari tahu atau melacak ya jaringan-jaringan daripada blockchain. Nah, ini adalah jaringan Phantom Blockchain. Nah, tujuannya adalah mencari, di sini mencari token atau transaksi atau blok ya yang bergerak atau yang yang bertransaksi di dalam jaringan blockchain tersebut gitu ya. Nah, kalau kalian bertransaksi di jaringan yang namanya Phantom, kalian bisa lacak di sini gitu ya, transaksi nomor berapa, blok nomor berapa gitu. Sama dengan gini deh, kalau kalian telepon ya, Telkomsel sama Telkomsel itu biasanya lebih murah. Nah, begitu kalian Telkomsel sama Excel itu kan udah beda jaringan. Nah, di kripto ini konteksnya adalah beda blockchain gitu maksudnya. Nah, itu biasanya agak mahal kalau di konteks jaringan selular. Tapi kalau di sini nggak bisa. Jadi kalau kalian misalnya transaksi di Phantom, kalian nggak bisa lacak transaksinya si BSC di sini, karena ini adalah blockchain atau jaringan daripada Phantom gitu. Nah, semua yang bergerak gitu ya, semua yang bergerak di jaringan blockchain-nya si Phantom, kalian bisa cari di sini. Makanya namanya Explorer. Jadi sejenis website atau scan, sering dibilang scan atau Explorer. Scan itu maksudnya melacak, men-scanning kan gitu. Ini kan ada jutaan transaksi per detik atau per menit ya kan, seluruh dunia ini gitu. Kemudian ada berapa banyak address wallet di dunia ini, kira-kira begitu ya. Nah, ini istilah-istilah ini kalian sudah harus makin biasa, ikutin aja terus, tonton terus video-video ini ya. Oke, lanjut. Untuk jenis Explorer atau scan berikutnya adalah, nah ini, Avalanche CCN Explorer. Nah, ini mirip ya, secara tampilan ya, kalau bicara website secara tampilan ini mirip, oke? Nah, tapi ini adalah jaringan yang berbeda ya. Ini itu adalah jaringan Snow Trace ya, Snow Trace ya. Nah, ini jaringan Snow Trace, jadi berbeda. Nah, nanti ke depannya teman-teman, saya khususnya ya lebih bermain di jaringan nah ikut terus video ini, tonton terus, nanti di belakang saya kasih tahu jaringannya. Oke, ini untuk yang jaringan Snow Trace. Oke, berikutnya kita lompat ke jaringan yang namanya Arbiscan ya. Arbiscan. Nah, Arbiscan juga sama. Kalau kita perhatikan, kurang lebih kan tata letaknya sama ya. Gini. Jadi mereka sepertinya kalau saya melihat dari sisi teknologi website, kayaknya mereka menggunakan sebuah template website atau semacam content management system. Tapi
tidak tepat mungkin itu namanya, saya kurang tahu. Yang pasti ini tuh mirip selalu websitenya. Jadi kayaknya ada satu sistem yang ya tinggal orang tinggal pakai, kemudian mereka develop lah jaringan blockchain mereka di situ. Nah, ini adalah Arbitrum One Explorer. Nah, sama lagi-lagi ini adalah jaringan yang berbeda ya, Arbiscan. Nah, lihat kata-katanya adalah scan. Tidak selalu, tapi kurang lebih begitu, scan untuk ngelacak apa? Address, TXN itu transaction hash ya, dan seterusnya. Apa itu semua nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Oke. Berikutnya adalah Heko Info ya. Nah, berikutnya Heko Info. Ini sama juga. Nah, kalau kalian perhatikan cuman tata letak aja ya, Heko Change ya, blockchain daripada Heko. Nah, itu ada di sini, kalian bisa explore juga di sini sama ya, ada transaksi hash, blockchain dan seterusnya. Kalian bisa explore ke bawah dan seterusnya, kira-kira begitu. Nah, mereka secara layout meletakkan fasilitas search-nya ini ada di kiri, berbeda dengan tiga terdahulu ya. Ya, itu apa tadi? Kita udah bahas, Phantom ini di tengah, kemudian Snow Trace di tengah ya untuk fasilitas search-nya, kemudian ada Arbitrum itu di tengah. Kemudian mereka ini yang berikut ini adalah Heko, itu diletakkan ke kiri. Jadi ada sponsor di kanan gitu. Ya, hitung-hitung cari uang juga lah ya. Oke, itu adalah Heko Info. Oke, kita lanjut ke jajaran berikutnya. Di berikutnya ada Polygon. Oke, Polygon Scan namanya ya. Polygonscan.com. Oke, nah ini adalah jaringan untuk atau blockchain untuk Polygon. Oke, kalian bisa lacak di sini, kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Dominasi color atau warna daripada website ini adalah ungu. Oke, sip. Nah, menu-menunya di atas begini. Kalian tidak harus bikin account di beberapa website yang saya sudah sebutkan ini, tidak ya. Oke, berikutnya adalah untuk Etherscan. Nah, ini udah makin mendekat ya. Etherscan sama ya, ini letak layoutnya di sebelah kiri untuk fasilitas search-nya di sini. Kemudian kalian bisa search di sini berdasarkan filternya ya, apakah website, apakah address token dan seterusnya. Nah, dominasi daripada Etherscan ini adalah warna biru ya, mereka nih mirip ya gitu, secara layout mirip dan seterusnya ya, cukup bagus juga ya. Ini adalah di jaringan Ethereum ya, Ethereum blockchains ya. Oke, jaringannya Ethereum ya. Kemudian kita transaksinya lagi-lagi ya, transaksi atau address walletnya dan seterusnya. Semua yang bergerak gitu ya, kalau saya bahasakan, semua yang bergerak, aset-aset itu ya, secara digital itu bergerak di blockchain-nya si Ethereum ya. Nah, bisa dilacak di sini gitu. Oke. Nah, websitenya adalah etherscan.io. Oke. Nah, terakhir adalah BSC Scan. Nah, BSC Scan ini adalah jaringan yang saya pakai. Yeay, kita udah sampai di bagian akhir. Yeay. Nah, di BSC Scan ini adalah ya sebuah jaringan yang namanya Binance Smart Chains atau sering disingkat dengan BSC. Jadi transaksi sama lagi, semua transaksi kalian yang di BSC ya atau Binance. Nah, ini Binance ya. Itu ya kalian bisa lacak di sini, ya kan? Explore di sini gitu. Sama lagi tuh. Cuman dominasi daripada warna si bscscan.com ini adalah hitam dan orange lah ya, orange gitu. Oke. Nah, kemudian secara layout ya kurang lebih sama lah gitu. Kemudian di sini ada iklan. Ya, begitu deh. Biar mereka juga dapat pendapatan. Oke? Nah, layoutnya begini, biru-biru dan itu dia. Terakhir, bukan terakhir, itu adalah bagian terakhir untuk yang kategori apa namanya explore atau scan dari jaringan-jaringan ya, network ya. Ada BSC Scan, ada Phantom tadi, ada Polygon dan seterusnya ya. Oke, kalian ulang lagi menit-menit sebelumnya kalau kalian masih belum mengerti ya. Ini pengetahuan-pengetahuan tentang apa namanya mengeksplor atau melacak aset-aset yang bergerak kira-kira gitu yang terjadi transaksi di jaringan beberapa blockchain yang saya sudah sebutkan. Nah, ada dua website lagi yang terakhir yang kita akan sangat sering pakai, yaitu yang namanya adalah PancakeSwap. PancakeSwap ini sangat sering kali dipakai dan ini terkenal, boleh dibilang sebetulnya ini nomor satu menurut saya, dan nanti kalian akan lihat kenapa rata-rata orang di sini ya. Kira-kira begitu. Nah, ya sama kayak website-website sebelumnya, sama kayak website berita, kalau kalian nyarinya di mana?
sebetulnya ada website berita lain, tapi kenapa kalian nyari di situ? Kira-kira begitu. Nah, Pancake ini adalah untuk kalian beli yang namanya token-token tersebut. Ya, tentu kalian akan konekkan dulu wallet kalian di sini. Nah, wallet itu apa nanti kita bahas di video sebelumnya atau selanjutnya, kira-kira begitu. Kemudian kalian bisa nanti di sini earn, kemudian bisa juga earn baik dari farm atau pool, kemudian bisa trade ya dan seterusnya ya. Kalau trade berarti kalian bisa jual beli ya. Contohnya dari BNB, kira-kira gitu. BNB itu adalah simbol daripada sebuah token ya yang namanya Binance ya. Kemudian kalian bisa select di sini untuk kalian beli token apa. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, ini kalian silakan explore, ada NFT juga di sini dan seterusnya. Ya, ini akan kita bahas, kita akan sering pakai. Oke. Nah, yang terakhir sekali, nah ya, sebelum kita tutup video ini teman-teman, yang terakhir sekali kita akan sering menggunakan website yang namanya PooCoin. Oke. Ya, kalian tahu ini simbolnya atau logonya apa? That's okay, itu nggak jadi masalah. Yang pasti sangat banyak orang di dunia, saya udah perhatikan di YouTube juga, termasuk orang luar negeri yang akan menggunakan PooCoin untuk mereka mengecek ya traffic daripada sebuah token atau sebuah project yang akan launching. Kalian bisa juga join di Telegramnya di sini untuk dapat info-info seputar PooCoin tersebut. Oke, contohnya misal kita cek nih, misalnya kita mau cek. Nah, ini yang tadi saya bilang Facebook Metaverse. Nah, kita bisa melihat di sini ya chartnya ya, grafiknya launching tanggal berapa di sini dan seterusnya, kenaikan berapa dan seterusnya. Nah, jadi ini website sangat sering kali kita gunakan. So, kesimpulan teman-teman, menutup daripada video ini ya tentang website-website yang sangat kita gunakan nanti. Yang pertama ya, kita mulai ya dari depan, jangan lupa kalian subscribe. Yalah, subscribe dong, dukung dong channel Bang Tons ya. Oke, nyalakan loncengnya. Oke, sudah? 1, 2, 3. Oke, good. Oke, kita lanjut. Kemudian ini CoinMarketCap yang pertama, silakan bookmark. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu adalah CoinGecko. Ya, ini akan kita sering gunakan. Ya. Nah, yang kemudian itu adalah, nah ini ya BSC Scan, karena kita akan bermain di jaringan Binance atau BSC. Oke, kemudian kita akan menggunakan yang namanya Pancake ya, ketika kalian punya nanti aset ya, aset digital atau uang kalian yang dari IDR, dari rupiah udah kalian konversi menjadi ada di wallet kalian. Nah, itu kalian akan belikan ke sebuah token atau ke beberapa token gitu. Nah, itu dari mana? Nah, dari PancakeSwap ya. Kemudian yang terakhir adalah sebelum kalian beli, kalian lakukan analisa, kalian akan cek ini harganya lagi naik atau turun, itu di PooCoin. Oke, sip, itu dia. So, thank you so much teman-teman. Rasanya saya udah selesai menyampaikan informasi ini semuanya sama kalian. Dan jangan lupa tonton ulang ya, supaya kalian tetap dapat info-info selanjutnya. Subscribe di YouTube Bang Channel. Video ini juga kalian rewind tonton lagi, karena nanti kalau udah kita rutin banget ngomongin ini itu yang lain, wah kalian tertinggal jadinya. Kira-kira begitu. Oke. Jadi ada berapa tadi? 1 2 3 4 setidaknya, yaitu ini CMC, kemudian CoinGecko, kemudian ada Pancake dan PooCoin. Satu lagi ya boleh BSC Scan. Sip, gampang belajar dengan Bang Tons ya? Gampang. Sip, itu aja dari saya. Sampai jumpa di puncak sukses and see you at the top.